Lo kalau misalkan gak ada runner, mau makan gimana lo? Makan, minum, kopi gitu kan. Menyediakan, yang menyiapkan gitu. Nah itu salah satu tugas runner. Oke, halo. Halo. Boleh perkenalkan diri lu? Lu Iya. itu siapa? Sebagai apa sih? Oh iya. Gua Umat. Gue sebagai runner, tapi lebih spesifiknya untuk runner internal, bukan runner secara keseluruhan dalam sebuah event ya. Dan sebenarnya untuk runner sendiri kadang ada yang beranggapan bahwasanya dalam struktural sebuah event itu dia tuh paling bawah gitu, struktural paling bawah. Tapi kerjaannya lebih mulia sebenarnya. Lo kalau misalkan nggak ada runner, mau makan gimana lo gitu ya? Makan, minum, kopi gitu kan. Menyediakan, yang menyiapkan gitu. Nah itu salah satu tugas runner. Itu salah satu tugas intinya. Salah satu tugas intinya. Lah, hubungan lo sama sebuah event apa kalau cuma buat kopi kan bisa beli men? Dalam sebuah event itu nggak sembarangan orang dong masuk. Bukan dalam artian tukang kopi bisa masuk ke venue gitu, bisa masuk ke panggung atau di backstage-nya gitu kan. Nggak semua. Nah itu ada orang khusus gitu yang bertugas, dan salah satunya untuk menyediakan tadi kayak macamnya konsumsi atau kebutuhan. Kalau misalkan runner secara umum itu yang suka belanja riders dari talent. Oke. Nah itu salah satunya. Oke. Boleh sedikit cerita lo? Mulai kapan lo sih mempelajari menjadi seorang runner? Ada pelajarannya nggak sih gitu loh? Kalau mulai kapan ya semenjak gua gabung di Salba ya, hampir setahun lebih lah kalau untuk di runner. Sebenarnya gua bukan di runner sih, cuman karena tadi gua belum menempuh pendidikan untuk jenjang apa yang gua pengenin, akhirnya oh ya udah deh yang kosong di runner. Dan ya itu salah satu ya gua ya udah di runner deh, tapi runner ini ya runner internal, bukan dalam artian gua harus keluar dari venue atau enggak. Itu bukan tugas gua, tapi gua tok di venue aja gitu. Internalnya aja. Kebutuhan panggung. Iya, kebutuhan. Dan untuk belanja keluar itu nanti ada lagi. Oke. Sebenarnya. Nah, sebelum lo menjadi seorang runner dalam sebuah konser event, lo dulunya apa? Oh, gua dulu di backline technician. Pernah? Gue sempat pernah di backline technician di apa ya? Bagian mechanical, elektrikal. Gue pernah juga beberapa kali. Ya seperti itulah. Berarti udah cukup panjang juga ya perjalanan lo di sebuah event konser gitu ya kan? Cukup panjang lah. Minimal udah banyak pengalaman yang lo bisa dapat. Iya, alhamdulillah lah. Sejauh ini yang harus lo siapkan dalam menjadi seorang runner, hal wajib yang perlu lo siapkan itu apa aja? Oke, yang pertama itu HT. Nah itu HT paling penting itu. Kalau nggak ada itu, ya masa untuk komunikasi harus pakai HP gitu, atau gue mau manggil ini, gue butuh ini, harus telepon dulu kan, lama juga. Mendingan HT. Tapi kalau misalkan HT juga kan biasanya nggak mungkin dong dalam satu channel itu FOH dan monitor, nanti gabung ya kan? lighting dengan orang lighting di panggung gitu kan, nggak ini juga. Minimal itu gue biasanya megang 2 HT gitu. Biasanya untuk bagian orang panggung. Nah dari orang panggung itu terus ada lagi bagian orang FOH. Jadi antara stage dan FOH itu biasanya gue pegang 2. Dan kadang gue komunikasi sama runner eksternalnya ya, runner yang untuk keluar gitu. Itu ada lagi. Cuman biasa gue sering by handphone. Iya. Karena kan kalau misalkan dari venue ke tempat dia belanja atau apa kan gak mungkin komunikasi pakai HT kan. Ada batas frekuensi. Nah, iya. Yoi, pasti. Cara kerja inti menjadi seorang runner, cara kerja ya. Kita bicara cara kerja. Apakah hanya
Nah, Iya. ini cara kerja intinya seperti apa sih? Step by stepnya. Kerja intinya komunikasi sih, lebih pada komunikasi. Soalnya dari komunikasi itu ya untuk menghindari yang namanya miss. Ya masa minta kopi nanti gua kasihnya mie gitu kan nggak mungkin. Iya. Nah, yang paling inti tuh komunikasi gitu. Ada lagi? Ya paling modal kaki sih, Udah lagi ya. kaki. Jangan capek deh kalau jadi runner, maju ke panggung, dari panggung ke FOH bisa 50 meter ya lo jabanin dari 50 meter bolak-balik berapa kali kan. Naik goceng nggak lu tuh dari Evo ke Panggung? Gokil sih kayaknya kalau misalkan nyampe naik kendaraan. Oke. Cukup menarik sih menjadi seorang runner ya. Bukan pekerjaan yang mudah ya. Iya. Bukan pekerjaan yang mudah karena perlu ketelitian, ketelatenan, komunikasi yang baik. Benar. Nah itu pasti. Oke. Pengalaman yang menarik nih Ah, selama lo menjadi seorang runner. Mungkin bisa sedikit cerita. Yang menarik dulu ya. pengalaman menarik. Oke, pengalaman menarik. Waktu itu sebenarnya kadang gua ngurusin ini juga ya, kebutuhan talent juga. Dalam artian kebutuhan talent nih requestnya apa gitu, ride secara kebutuhan kayak macamnya anduk lah gitu kan, atau minuman-minuman khusus gitu. Kalau yang menariknya gini, jadi waktu itu si talent minta minuman khas dari daerah kota tersebut gitu kan. Minuman khas maksudnya? Iya kayak macamnya kalau misalkan di Serang kan ada kecut gitu, secara biasa lah kayak jamu Oke. iya kan. Terus? Jamu kecut gitu ya gua kasih tuh, kok ini asem ya kata dia tuh ya. Nah udah diminum sama dia keenakan kan, sampai anjing yang namanya kena jamu berlebihan kan nggak bagus juga gitu kan. Sampai akhirnya curhat dia, gua apa gua nggak manggung aja kali, kan gila. Cuman gara-gara itu karena keenakan. Itu Dia si talentnya itu. iya, cuman yo sorry bang, maksudnya kok jadi gue yang merasa bersalah gitu loh. Oke. Udah gue cuma nurutin aja, yo gue kasih aja berapa paket gitu kan. Itu sih pengalaman apa ya, menurut gue seru Lucu sih, ya? lucu. Seru ya. Dan biasanya kalau ada juga sih banyak sebenarnya pengalaman yang seru itu banyak. Salah satunya hujan. Aduh gila itu hujan. Alam ya. Alam, faktor cuaca kayak kepanasan, panas banget. Wah gila, bolak-balik kan panas banget. Terbuka, kacau. Kacau aja ya. Ini. Tadi bicara di pengalaman menarik ya kan. Nah, sekarang ada lebih Sad ya. pengalaman yang ya Allah gitu ya, sampai sekarang buat pelajaran dulu, bisa dulu jadikan sebuah pelajaran hal tanda kutip buruk ya, bukan buruk sih apa ya, yang kurang menarik ya, lebih tepatnya apa sih pengalaman yang kurang menarik dari event ke event itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk apa gitu? sebenarnya kalau untuk pengalaman kurang menarik sih, kalau menurut gue pribadi ya nggak ada ya. Kalau misalkan kendala pasti setiap segala sesuatu tuh pasti ada kendalanya. Dan adapun ya, kan? adapun nggak sesuai dengan planning lah atau segala macem itu pasti. Cuman baik lagi ya seneng loh, gue udah seneng gitu, dalam artian berkecimpung di dunia event apalagi di musik ya. Udah seneng banget gitu, dalam artian capek mah nomor kesekian lah, yang penting tadi jangan apa ya, ketika kerja lo tidur gitu. Jangan. Oh gitu. Iya sih kalau ini ya, iya kurang tidur lah. Terus jadwal makannya juga nggak sesuai dengan kru atau yang lain gitu. Ada vitamin khusus nggak sih lo? Vitamin khusus apa ya, vitamin khusus gua nggak ada sih sebenarnya. Kopi itu salah satu vitamin kan? Bukan vitamin nih, jatuhnya doping. Doping ya, kopi pasti. Oke. Kopi, rokok udah. Ya kan? Gini. Men, lo kan berhadapan nih sama orang banyak dong gitu ya kan. Meskipun itu hanya skala internal ya. Pernah gak sih ada yang bawel gitu? Maksudnya bawel tapi lucu gitu. Oh iya ada. Bawel lucu. Ada. Apa sih gitu loh? Iya ada. Paling itu sih masalah ya Pak, ada lah beberapa operator ya.
minta kopi ya udah hampir sejam itu segelas. Setiap jam itu pasti gue harus ngirim menyan itu ke dia tuh. Oh, bisa sebut namanya siapa? Waduh, bahaya. Kadang kalau misalkan gak ada kopi nih ya, woi anjir gitu ya. Kopi gua mana gitu kan. Oh iya. Sedangkan dia di atas lagi, kalau misalkan pakai double deck dia di atas tuh. Pokoknya posisinya di atas bukan di bawah. Ya. Iya. Ngerjain sih enggak, cuman kadang gua lagi ngurusin yang lain. Biasanya gua kalau jadi runner internal tuh sendiri sih, Pak. Sendiri ya? Sendiri. Lah lu enggak ada, maksudnya enggak ada temen apa backup kah? Emang total sendiri dari apa gimana? Kalau misalkan untuk skala event besar gitu, Mungkin ada ya. ada, cuman gini loh, balik lagi kalau misalkan khusus untuk di internal ya, dalam artian gue ngurusin untuk vendor atau kru segala macem gitu, di luar talent, itu gue sendiri masih bisa. Sendiri. Iya masih. Handleman. Alhamdulillah untuk saat ini ya. walaupun telat berapa menit untuk nganterin kopi gitu kan, tapi kadang gini loh, gue keselnya pas kalau misalkan jadi apa ya, runner tuh ketika gue data misalkan lu dari lighting berapa orang nih krunya gitu, dari anggap 5 misalkan, anggap 5 gitu kan, ngakunya 8 gitu. Itu lo terima event dari siapa? Iya, mau nggak mau kan gua ngitung lagi, ini lo dari mana, sampai gua tanyain satu-satu pernah itu. Oh pernah. Ini lo, dari lo ini maksudnya lo data ya? Iya. Lo absen. Ya pasti awal itu tugas awal, lo bawa kru berapa, ya kan, di FOH berapa orang, ya kan. Gua ngitung juga, gue juga punya budget sendiri dong untuk dimakan dan konsumsi. Yo, kadang kalau misalkan ya gue usahain anggaran itu harus lebih, karena kan balik lagi gue juga butuh rokok. Oke, benar, karena rokok itu sebuah serius. doping juga sih ya. Kadang walaupun sponsornya rokok, nggak dapat rokok. Rokok tetap. Walaupun sponsornya rokok, gue beli di venue-nya juga ya, tetap beli gitu. Nah, ini buat notif buat teman-teman fan teman-teman IO atau sponsor rokok ya. Minimal sediakan kan buat tim produksi. Iya, alhamdulillah, tapi ada beberapa sih yang ada ya. Ada. Apalagi SPG-nya kalau kenal. Nah. Kadang gini, Mas mau foto sama itu sih gitu, talent itu sih gitu kan. Oh iya, karena berhadapan sama lu. Yo, lu jaga, benar, jaga apa namanya, barikade gitu. Iya. Padahal gua cuman ya ngurusin tadi kebutuhan. Itu lo izinin mereka masuk? Hah? Itu lo izinin mereka? Tergantung. Itu sih balik lagi kepada nilai ini ya, nilai lebih ya. Nilai lebih dari sebuah pekerjaan itu. Honorer apa freelancer production? Waduh, itu pertanyaan terakhir ya, tapi gue pilih freelancer production lah. Kenapa? Gue belum lulus kuliah nanti aja honorer. Berarti ada kemungkinan setelah lulus lo meninggalkan freelance dong? Enggak, gue sekolah lagi lah tetap. Sekolah, gue pengennya sekolah audio sih sebenarnya. Berarti lo jadi PNS dulu. Boleh tuh. Dapat gaji baru sekolah. Iya, PNS gitu kan, gue kerja terus udah dapet license gitu, gue nggak masuk gitu sampai gue dipecat gitu. Udah, yang penting gue udah kerja di luar gitu, udah ada side job gitu. Cuman munafik banget gue kalau gitu. Berarti lo kuliah dong sekarang ya? Alhamdulillah. Oke, berarti lo kuliah. Cuman melenceng jauh ya? Waduh, sama aktivitas lo sekarang? Iya sebenarnya parah jauh. Oke, selanjutnya selain Mas Rizky tadi ada Mas Ilham mau nanya terkait nanya. kebutuhan dalam sebuah konser mungkin ya. Oh iya, sebenarnya kalau misalkan nih, karena ini sebenarnya agak unik sih, runner internal. Dalam artian gue selain menyediakan kebutuhan konsumsi atau segala macem gitu, dan gue juga kadang gue nge-backup si backline technician, stage manager. Nah dari komunikasi itu, misalkan si talent kadang nggak bawa mic drum gitu, mau nggak mau kan gue harus nyari. Kadang nih misalkan dalam satu event ada 3 talent besar nih, itu kan drum antara dipilih gini, antara drum itu bongkar pasang atau stay, ya kan? Nah biasanya kan orang vendor bawa mic drum itu 2, terbatas lah ya. Terbatas. Mau nggak mau gue kadang minjem dulu gitu sama vendor di kota itu gitu.
penting dari komunikasinya, mau nggak mau gue harus ngambil dulu. Dan kadang juga gue masang-masangin juga gitu, karena gue seneng di audio juga gitu, bantu ngerouting segala macem. Dengan notif kerjaan lo sebagai runner udah clear ya kan. Nah, lo ngebantu yang lain gitu. Yoi, sebenarnya lebih kepada tadi kata gue tadi, gue menyediakan, ya kan, selain menyediakan tadi konsumsi dan menyediakan jasa pula gitu. Ya karena itu dihitung-hitung, selain lo belajar, nambah pengalaman, bakal ada hal lebih gitu tuh. Oke. Cukup menarik Mas ternyata. Nah ini nih, barangkali dari teman-teman yang nonton mau ada yang inisiatif lah gitu. Maksudnya ada keinginan untuk menjadi seorang runner dalam sebuah konser atau pertunjukan. Iya. Syaratnya menurut lo itu apa aja sih? Syaratnya pertama harus Rajin paham. ibadah? Enggak. Wih, rajin ibadah mah nomor 1 sih sebenarnya. Wajib berarti ya. Tapi syahadat dulu kalau misalkan di agama gua. sebelum lo sholat ya syahadat dulu. Maksudnya sebelum lo terjun, jatuhnya sebelum lo terjun ke lapangan, lo harus ada komitmen dulu dalam diri lo gitu tuh. Bahwasanya tugas gua ketika gua ditugasin di event ini gitu kan, bla 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 bla, juklisnya udah tahu ya kan, tupoksi gua udah tahu, ya udah gua kerjain yang itu. Adapun di luar tupoksi gua itu berarti lebih gitu. Dan apa ya, saran gua jangan malu untuk menjadi runner, apalagi sebenarnya runner internal nih agak sedikit unik ya, jarang-jarang gitu kan di sebuah event menggunakan runner internal gitu. Dan mungkin hanya di Salbay menurut gua yang punya runner internal gitu. Dan ya itu salah satunya, ini sedikit aja ya. Sebenarnya operator di Salbay manja-manja pengen kopi mulu. Manjanya gimana Mas? Ya kan kadang suka nggak enaknya gini nih, si operator minta A gitu kan, minta ke runner yang lain nggak kenal gitu kan. Nah itu mau nggak mau ke orang yang kenal. Yang tadi kadang 1 jam sekali harus ngirim menyan udah. Harus itu. Karena memang wajib sih Mas, namanya kopi tuh kan udah jadi itu kebutuhan utama. Nah itu kalau misalkan lo ngeliat event operator yang biasa di atas tuh, ada tuh orangnya tuh. Kalau misalnya pakai double deck di atas dia tuh. Siapa itu? Coba sebut namanya. Gimana? Iya, seru sih, gokil ya. Hanya di Salbay lah pokoknya. Gila gitu. Nah ini Mas, bicara ini dulu nih, apa namanya? Lu kan udah cukup lama nih, maksudnya udah cukup untuk terjun ke dunia event ya. Boleh sedikit share nggak sih, barangkali teman-teman ada yang mau jadi, gue pengen nih gitu. Kira-kira berdasarkan finansial, salary-nya berapa sih yang didapat dalam satu event gitu? Oke. Untuk salary ya sebenarnya jangan kita beranggapan bahwasanya nominal itu kecil ya. Sebenarnya patokan kalau gue pribadi bukan di nominal gitu, tapi apa yang bakal gue dapetin nanti gitu. Sebuah invest untuk masa depan gue itu salah satunya ya ini. Kalau misalkan berbicara salary, gue nggak bisa nyebutin, tapi alhamdulillah gue bisa ngerokok, bisa makan, bisa ngopi gitu kan. Bisa berkreativitas. Iya, bisa berkreasi gitu kan. Kadang gue juga menyampaikan ide-ide gila gitu kan. Mungkin salah satu tempatnya di sini gitu. Lo pengen nyalurin ide gila lo gitu. Ketika di circle lo nggak bisa gitu nyimbangin ide gila lo, mungkin lo harus kesini dan insya Allah kita bisa ngimbangin gitu. Pada intinya adalah finansial nomor kesekian lah ya. Finansial nomor untuk ditampilkan, ditunjukin lah ya. Yang pasti lo terus berkarya, itu sih tujuan lo ya. Nah itu sebagai bahan invest ya kan. Benar-benar. Cita-cita lo selanjutnya. Yoi. Oke, ini sebenarnya yang terakhir nih sebelum jawaban pamungkas. Jawaban pertanyaan pamungkas. Ini terakhir dulu nih. Yang gua tahu kan lo itu dulu sempat nge-band, benar gak sih men? Iya dong. Kenapa harus bahas ini? Kenapa harus band gitu Mas? Ya, lo sempat nge-band, bahkan lo bisa dibilang lo adalah sosok anak kampus ya. Salah satu universitas di Serang. Itu anak mahasiswa lah. Lo dulu nge-band, lo itu mahasiswa. Apa sih ketertarikan lo dan kenapa lo bisa mau gabung di Salbay, atas dasar apa sih gitu?
sebuah kan emosional apa yang buat lo mau untuk bergabung di Salbay gitu? Sebenarnya kan Salbay bukan apa-apa sih, Iya. iya kan? Iya. Cuman tempat doang Iya, ya. apaan sih Salbay gitu? Salbay tempat, cuman ya di penghuninya sih sebenarnya yang, Nah, itu yang, apa yang tuh? menarik. Dan Enggak, kalau apa yang buat lo pengen bergabung di sini? Gitu? Oke, karena cerita panjang, cuman gue persingkat aja ya. Oke. Pertama ketertarikan gue di dunia audio, dan gue terus merasa penasaran, gue nyari orang yang berkompeten di situ. Jadi ibaratnya gini loh, ketika lo pengen berangkat ke Bandung gitu, dan lo nggak punya ongkos, ya awalnya lo nggak punya ongkos, ya lo tinggal pilih mau nebeng apa mau jalan. Tapi kalau misalkan lo pengen naik bis, lo nggak punya duit, nggak punya ongkos, itu. Terus lo jalan apa nebeng? Nah sekarang kondisi gue, tadinya gue pengen jalan sendiri, cuman di tengah jalan wah gue capek juga ya, gila gitu kan. Cuman oh ini ada kendaraan lain gitu. Oh, berarti lo cuma numpang misalnya. Nah awalnya gue cuma kacau. Awalnya- Bentar, lo berarti nyampe Bandung udah dong lupa sama Banten gitu? enggak, Analoginya gitu. gue ke kota lain gitu Oh, loh, kota gitu. lain. Itu kan hanya sebuah analogi gitu. Iya, paham. Awalnya itu gue anggap wah bagus nih kendaraan gue, cuman balik lagi terjalinlah sebuah Chemistry. chemistry, suatu Oke. hubungan emosional. Ya tadi emang Salbay itu cuma tempat, Oke. tapi dalam tempat itu ada isinya gitu, dalam wadah itu ada isinya. Nah isinya ini nih yang mungkin menurut gua untuk di kota ini gitu, apalagi gua biasanya masih di Serang, oh, ini nih yang gokil nih. Intinya karena apa, passion lo gitu. Udah Ah. sama ya, sehati gitu ya kan. Satu frekuensi. Yoi, benar. Satu frekuensi. Pada dasarnya lo sebenarnya nggak ada perlu jawaban sih, karena kalau atas didasari rasa suka dan cinta itu nikmat aja sih men. Nah itu tadi. Kalau lo ada jawaban berarti itu bukan sebuah jawaban tapi itu kalkulasi. Iya tapi gua boleh nggak ngasih saran nih kalau Nggak misalnya apa-apa dong, nggak apa-apa. untuk orang-orang Teman-teman, yang wih setelah nonton ini gitu tertarik gabung ke sini gitu, dan udah gabung ke sini anjing kok gini sih gitu tuh. Apa? Ya emang Salbay gini gitu tuh. Gininya itu gimana spesifiknya? Iya, Salbay nggak bakal ngikutin lo, tapi segimana mungkin kita bisa sejalur, Oke. intinya gitu. Buat lo yang tadinya bingung, kemudian jadi satu frekuensi gitu ya. Nah Tadinya lo nyocokin frekuensi lah. malu gitu ya kan. Ya lo denger radio gitu, lo nggak doyan dangdut, radio dangdut pasti lo pindahin ke radio, wih apa nih, pasti nyari frekuensi. Dan disitulah gua ketemu gitu. Bicara radio menarik tuh kayaknya, Salbay butuh radio kayaknya. Insya Allah. Triple 6 FM. Triple 6 FM bersama Iya. Imam Tit. Oke, Mas ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas dari teman-teman yang tadi udah sepakat mau menanyakan. Waduh, apa tuh? Oke, semoga harus dijawab cepat Mas ya, tegas dan bijak. Siap. Ada dua pertanyaan pamungkas. Yap. Yang pertama adalah PNS atau freelance? Freelance. Freelance, oke. Tepat ya, dan cepat. Yang kedua adalah, ini lebih cepat Mas ya, Apa tuh? Salbay atau Ionix? Salbay. Oke. Terima kasih Mas Ahmad.